Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 7 September 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, pasal 2 Tawarik pasal yang keempat. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ketiga ayat 15 sampai pasal 5 ayat yang pertama, dan kita saat ini pembacaan sampai pasal yang keempat, ya. Sungguh luar biasa bagaimana Salomo menyelesaikan satu proyek yang besar, yaitu pembangunan bait Allah. Ya. Penulis Tawarik melanjutkan dengan menggambarkan balai depan rumah. Kalau kita perhatikan di pasal yang kemarin, pasal 3 ayat 15 sampai 17, ada 2 tiang yang didekorasi dengan buah delima dan untayan rantai menjadi fokus. Tiang di sebelah kanan dinamai Yakin, yang berarti Allah meneguhkan. Tiang yang di sebelah kiri dinamai Boas, yang berarti kekuatan ada di dalam Dia, yakni Yahweh, Allah. Ya. Tiang-tiang ini adalah semacam tampilan luar untuk apa yang ada di dalam rumah itu, tampilan kemuliaan. Bangsa Israel, komunitas pasca pembuangan, ya, harus mengingat bahwa kehadiran Allah saja yang dapat menjadi kekuatan, keamanan, pengharapan, dan kemenangan bagi mereka sebagai umat pilihan Allah. Penulis kitab Tawarik melanjutkan penjabarannya dengan menunjukkan bagaimana rumah itu diselesaikan. Yang pertama di dalam ruang imam, di dalam bait suci, pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6, di sana ditaruh mezbah tembaga dengan ukuran yang sangat besar, yakni 9 kali 9 kali 4,5 meter. Penjelasan tentang laut, ya, dalam tanda petik, menunjukkan besarnya wadah tersebut dengan diameter 2,3 meter, 13,3 meter bundar keliling, dan kapasitas penampungan sampai 66.000 liter air. 12 lembu yang menopangnya mungkin menyimbolkan 12 suku Israel. Disebutkan juga adanya 10 bejana pembasuhan. Laut dalam tanda petik, ya, adalah untuk pembasuhan imam, sedangkan bejana adalah untuk pembasuhan alat-alat yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembakaran kurban. Demikian juga kalau kita perhatikan yang kedua di dalam ruang utama, perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, di sana terdapat 10 kandil emas, bukan hanya satu seperti dalam kemah suci Musa, ya, tabernakel. Sebagai tambahan dibuat pula 100 bokor penyiraman emas. Dan yang ketiga, kembali di dalam ruang imam, pasal 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Di sini dibedakan antara pelataran dan ruang imam itu sendiri. Pelataran dimaksudkan untuk orang-orang awam yang beribadah, sedangkan ruang imam hanya untuk imam-imam dan orang-orang Lewi. Akhirnya rumah Tuhan itu selesai. Di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama, Salomo memasukkan perbendaharaan bait Allah milik Daud. Komunitas pasca pembuangan perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Salomo.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengerjakan sebuah pelayanan bagi Tuhan, janganlah mengerjakan dengan setengah hati. Kita mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu kerjakanlah setiap pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan tulus, dengan setia, dan konsisten sampai akhir kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam kitab suci menjelaskan dengan tegas, hendaklah engkau setia sampai akhir, karena kepadanya akan diberikan mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Daud, demikian juga Salomo dalam membangun bait Allah, di mana itu menjadi satu sarana Tuhan menjumpai umatnya, yang sebelumnya ada tabernakel dan kemudian bait Allah. Dan saat ini bait Allah sudah tidak ada, dan Tuhan mengatakan tubuh orang percaya adalah bait Allah. Karena itu kita dipercayakan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan. Sekali lagi, semuanya bukanlah dijadikan beban, tetapi semuanya itu adalah kehormatan yang dapat kita lakukan. Sehingga melalui itu semua kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang boleh mengenal pribadi Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena itu setiap pelayanan yang dipercayakan, marilah kita senantiasa kerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan dengan setengah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan percayalah kalau Tuhan sudah melihat apa yang kita lakukan dengan tulus hati, bukan dengan setengah hati, Dia siap memberkati anak-anaknya yang menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan setia. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau memberikan berkat kepada kami melalui keteladanan Salomo dalam mengerjakan tugas tanggung jawab untuk membangun bait Allah, sampai pada akhirnya terselesaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar dari prinsip apa yang dilakukan Salomo. Kami mau melayani Tuhan bukan dengan setengah hati, tetapi melayani dengan kesungguhan hati, mempersembahkan hidup yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau melayani sebagaimana Tuhan percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat dalam pelayanan sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun turut merasakan kasih karunia yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.